ya. Untuk program studi itu diadakan oleh KPS, fakultas, ya nanti dekan dan wadik. Dan nanti tugasnya jaminan mutu itu adalah Mas Anak, saya masih GCM. Iya. Jadi jaminan mutu tugasnya analisis data, full data ya. Jadi, nanti di list daftar dokumen apa saja. Nanti di list. Terus nanti untuk pembinaan ya, ini mungkin LPM ya, LPM Monitri ya, untuk pembinaan kegiatan ini. Terus untuk, maaf saya nggak kelihatan matanya. Ya, ini yang seperti kemarin di manajemen ya, ditanyakan kesesuaian FVMTS ya, visi misi, tujuan, strategi PSHK atau fakultas. Ini mungkin nanti kemarin sempat ada revisi dari LPM kemarin ya. Mungkin tolong disinkronkan lagi. Tadi kami yang dari PS tinggal menurunkan saja. Jadi kesesuaian TS adalah wewenangnya dekan dan wakil dekan. Sasaran mutu tentu PSHK dalam hal ini dan fakultas memiliki visi yang menyemirkan visi perguruan tinggi ya, membayangkan visi keilmuan terkait keunikan mata studi ya. Jadi kita punya mata kuliah keunikan ya, mata kuliah akuntansi, koperasi dan UKM itu keunikan kita yang harus kita pertahankan. Dan didukung oleh data yang konsisten tentang pelaksanaannya. Jadi di sini nanti di dalam LED lembar diri itu ada rencana induk penelitian fakultas ya. Ini harus ada. Terus sentra fakultas kemarin ya, saya sempat ngopi kemarin. Terus ada renov, yaitu dilakukan salah satu program kerjanya fakultas. Yang keempat mungkin menjadi pertanyaan nanti kita harus ada monevin RIP setiap 5 tahun. Itu pasti ditanyakan. Jadi kemarin ditanyakan evaluasi dari apakah ada peninjauan terhadap rencana induk penelitian dari fakultas. Terus monevin restra tahunan ya. Ini fakultas mungkin bisa menunjukkan nanti setiap tahun apakah ada kajian terhadap restra. Ini pasti tanyakan Pak nanti Pak. Jadi ini saya dari Lamemba. Terus yang keenam, evaluasi restra. Bagaimana Pak? Apa ada perbaikan? Kemarin sempat tanyakan ya. Kenapa animo mahasiswa menurun? Nah, itu mungkin ada masukan apa ya? Mungkin kita perlu berikan kuesioner pada mahasiswa fakultas ekonomi. Kenapa kok menurun ya? Atau mungkin ada penyebab lainnya. Terus yang ketujuh, laporan kinerja dekan tahunan. Ini Pak Willy nanti yang ditanyakan oleh, nanti saya mengacu dari ini. Yang kedua, mekanisme keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan. Ya, apakah nggak sebaiknya kita adakan temu alumni ya, melalui Zoom aja. Mungkin Sabtu atau apa namanya Sabtu aja ya, segera. Nanti mungkin saya hubungi para alumni yang sudah kerja itu, nanti masukannya seperti apa. Ini terkait dengan mereka sebagai stakeholder, terkait visi misi PSHK ya. Terus kepentingan internal, mahasiswa, dosen, pendidik, pengelola pendidikan ya. Itu bagaimana masukannya dari mereka. Terus juga lulusan pengguna mitra ya. Ya, kebetulan kemarin mitra kita termasuk KAP-nya Pak Hari ya. KAP-nya Pak Hari, terus juga kemarin KAP Adi Gunawan. Mungkin bisa saya tambahin dari KAP teman saya yang Surabaya. Mungkin ya nanti saya nyoba nawarkan ada mahasiswa PKL magang, saya tawarkan nanti sambil berikan. Terus pakar ya, organisasi profesi nanti mungkin diwakili oleh bisa Pak Hari ya. Profesi kan tidak masukkan di TPS. Terus dari pemerintah ya, mungkin ini yang perlu kita pertimbangkan. Dan harapannya jangan sampai ya nanti kita itu untuk pengguna usernya kita nggak dapat ya. User itu pengguna alumni ya, tipe misalnya kerja di mana dia kerja di kantor pemerintahan nanti ya
pimpinannya, kekurangannya apa Mas kalau yang harus diberikan. Nah ini ada sasaran mutunya adalah ada visi misi tujuan strategi yang tercapai, keterlibatan mahasiswa tenaga pendidikan dan eksternal ya, pengguna, lulusan dan pakar lainnya. Nah dokumennya apa yang harus ada? Nah ini ada SOP penyusunan dan sosialisasi visi misi tujuan dan strategi ya. Mungkin diperbaiki Pak Kofi kalau ada perbaikan visi misinya. Mungkin yang pamflet banner itu segera nanti kalau ditanya, diajak masalah ditanya kan apa visi misinya mereka Pak. Termasuk nanti saya minta juga minta apa nama visi misinya ya ditempel di prodi. Di prodi ya, cuma kan ada revisi kan kemarin dia. Yang punya fakultas visi misi nggak ada revisi. Nggak ada, itu kemarin yang disampaikan Pak Dekan visinya prodi. Pak Dekan tidak menyampaikan visi misi fakultas. Ya, betul. Mungkin saya usul sedikit ya Pak. Ya. Jadi maksud saya, ya ini nanti terserah tim ya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki kemarin, mungkin baiknya kita itu sudah langsung membagi per itu aja. Iya. Karena kita kan mepet. Nanti untuk pembahasan seperti ini kurang apa itu yang menulis DPR. Jadi mungkin di tahap ini Pak Hendrik bisa membagi timnya ini bertanggung jawab apa, sehingga nanti ketika kita bubar dari sini kita mengerjakan, nanti kita konsumerin untuk sudah ada program. Iya, pastinya ini memberi gambaran saja Pak. Nanti PJ saya bagikan. Cuma ini nanti hanya gambaran saja dokumen apa ya. Oke, nanti itu akan ditambahkan sama BPR. Iya. Ketika kita sudah nah nanti itu jadi ada peran ini. Iya. Jadi maksud saya itu mungkin untuk mengefektifkan waktu karena memang kalau ini kan kita nanti akan tahu dari sendiri ketika kita sudah mulai apa. Iya. Nah, tapi ya monggo teman-teman karena kebetulan kami yang ada di sini mungkin minus Bu Risma ya, itu sudah diberitahu kita harus ngapain, tugasnya apa, karena diberi semua. Iya. Nah, makanya kita lebih enaknya kita sudah punya gambaran, kita sudah punya ide. Dan kemarin Bu Wahyu sempat cerita kalau kita itu sudah bikin ide, cuma tinggal memparafrase. Iya, betul. Iya. Dan yang penting adalah data pendukung utama dari berdasarkan. Iya, betulan kemarin. KPS-nya. Iya, banyak tambahan ya Pak Kofi kemarin menjadi viewer itu kan juga tambahan itu akan menjadi bahan cerita di DED saya ya. Makanya yang harus selesai itu adalah di KPS. Iya. Baru kita nanti akan mengisi. Iya. Artinya, mohon maaf artinya ini Pak, ini hanya saya tunjukkan dokumennya apa saja, jadi biar teman-teman tim tahu apa yang, karena ini melengkapi dari hasil kayak kemarin di manajemen, ternyata banyak kekurangan, terus makanya saya tambahi yang seperti ini hari ini. Kalau dari awal kalau nanti takutnya lupa apa lagi. Iya, nanti saya kirim di grup ini Pak materinya ya. Nanti saya bagi, penting teman-teman tahu nanti ini nih. Nanti jadi yang pertama ya ini kan poin pendukung ya. Saya kemarin amati dari manajemen kurang ini itu masih saya tambahkan. Gitu. Jadi saya lanjutkan mungkin untuk yang strategi pencapaian tujuan nanti dokumennya ini. Ya, ada laporan PLP dan sebagainya. Saya bagikan di grup. Terus untuk GJM nanti audit internal penjelasan mutu di sini ada surat keputusan dekan kebijakan audit internal dari capaian visi misi itu ya, berarti ada jalan mutu, terus SOP, monitoring restra dan SOP audit internal, hasil revisi RIP pasti ditanyakan ini restra dan fakultas dan evaluasi. Ini yang kriteria berikutnya, kriteria 2 ini ada MOU karena ini terkait jasama ya Pak ya. Jasama ada MOU, laporan kegiatan kerjasama di fakultas, laporan tinjauan manajemen, laporan survei kepuasan mitra kerjasama, dan SOP survei kepuasan. Untuk sistem jaminan mutu internal ini yang harus ada. SK-nya dari
GJM dan tupoksinya masing-masing, terus manual mutu, dan sampai semua nanti laporan AMI yang kemarin kita minta lagi dari notulensinya juga, laporan tinjauan manajemen fakultas ya. Bukti kita tidak lanjut, ya kemarin kan ditanyakan ya, buktinya apa, RTL-nya, rencana tidak lanjutnya apa, hasilnya apa, kemarin gitu ya. Makanya di sini yang 16 sih poin ini yang penting kemarin. Tindak lanjut adalah evaluasinya apa saja. Berikutnya untuk pengukuran kepuasan pelayan user ya. Ini apa saja dokumennya? Panduan SOP survei kepuasan layanan manajemen, survei kepuasan layanan dari manajemen itu kita, prodi, ya dari administrasi maupun di fakultas. Ini aja dokumennya. Terus kalau KPS ini yang ada MOU ya, MOU kerjasamanya, ada laporan kegiatan bersama di fakultas, PS. Yang kemarin kan diminta itu dokumennya apa ya. Jadi tidak hanya MOU tapi ada MOA-nya, ada kegiatannya apa ya. Ini pasti diminta nanti. SOP survei kepuasan kerjasama. Ya, jadi kita ngirim ke lembaga mitra kita, yang kita kirim mahasiswa yang magang itu kepuasannya. Itu harus ada. Terus berikutnya mitra 3. Nah ini tugas saya jadi ya. Berarti saya kita 3 ini memang saya nanti didukung oleh PIC ya, yang akan KPS yang minta data lah ini. Karena di ngomong rasio calon mahasiswa, maka laporan profil masa program studi harus ada. SK daya tampung ya. Jadi nanti dari dekan saya minta SK daya tampung mahasiswanya. Terus juga data laporan seleksi hasil seleksi mahasiswa kemarin diminta oleh LPM, kan mana hasil seleksinya, berapa yang terima. Terus juga untuk peserta mahasiswa asing kita, mohon maaf kita nggak ada ya. Aja ini. Ada tak? Ada, universitas. Terus kan seluruh Ada itu masih yang tinggi anaknya semester 5 sekarang nggak salah. Kemarin nanti audit dia. Kalau nggak semester 5 semester 7 sekarang. Satu tahun. Namanya lupa sih tinggi itu. Soalnya ada anak namanya Mang Timus tapi dia pro integrasi. Iya, jadi kemarin datang kamu saya tulis itu. Sekarang iya. Oh ya sudah saya tulis. Ya, enggak tolong Pak, lupa. Saya dari audit kemarin. Semester 7 kalau sama tanyaan saya. Jangan buat data. Terus ini juga rasio mahasiswa baru ini juga saat membuat laporan profil mahasiswa, data mahasiswa baru. Ya. Jadi ini memang kriteria 3 ini seharusnya prodi, tapi didukung oleh PIJ ya, agar cepat kerjanya Pak Willy ya. Nanti yang tahu ini kan prodi itunya. Terus panduan survei kepuasan mahasiswa juga gitu, ada ukurannya ada 8 survei tiap tahunan tinjauan manajemen. Terus ini upaya peningkatan animo mahasiswa. Berarti kita ada promosi ya melalui website dan sebagainya. Tapi lagi down ya. Mungkin minta bantu Pak Kofi untuk website kita down loh Pak, perlu perawatan. Oh iya. Tidak hanya ekonomi dan prodi mati semua kan. Lagi off semua. Jadi kita nggak bisa upload informasi terbaru. Mungkin kita tahu Pak. Termasuk pintu saya Pak, tolong itu rusak, nggak bisa. Minta tolong nanti pintu utama itu nggak bisa ya. Nanti bilang dari apa aja. Nanti pintu rusak. Langsung pintu Pak. Nanti Pak, Pak Kopi aja ya. Terus ini yang masuk tingkat 3 juga ini dilengkapi ya. Dokumen kebijakan aset dan mutu layanan mahasiswa, SOP Monep dan lain sebagainya ya. Sebetulnya GJM-nya harus hadir ini. Ya, maksudnya GJM ketuanya. Sudah dipisah Pak. Sudah bisa Pak? Iya, GJM-nya manajemen itu ASKI, GJM akuntansi itu Bu Herni, tetapi pekerjaannya mereka berdua tetap di surat tugas seperti kan. Jadi sebenarnya mau unit UGM tapi nggak bisa Pak Rekor ini sudah nanti tapi tetap pekerjaan. Nanti ini adalah memang nanti ditanyakan oleh dekan, ditanya pada dekan nanti pas ini harus dilengkapi. Itu keempat kemarin ya ini Pak Wadek ya, Japung ya.
Nah, selengkap semua ini. Itu lunas ya. Laporan KBKD ya. Saya harus dapat ini. Itu nggak boleh Pak, nanti datanya tinggal minta di Nah, ya. satu dosen itu nanti sudah ada PKD semua. Nah, ya maksudnya saya harus dapat karena nanti tanyain saya pada waktu. Kemudian nanti dipelajari. Iya. Pokoknya biar datanya nggak hilang maksudnya. Iya. Saya minta kopiannya. Terus ini juga memateri anak-anak kemarin materi, saya mungkin minta nanti itu datanya. Nah, ini SK Rektor tentang dosen tidak tetap. Saya minta Pak ini Pak. SK dosen ya contohnya Bu Sri Indah ya katanya kan nggak tetap. Siapa? Bu Sri Indah. Tetap dia dosen tetap Pak. Yang jadi di unit itu tadi Pak. Dosen tetap masuk setiap hari dan dosen tetap tidak masuk setiap hari. Yang dinyatakan dosen tidak tetap itu misalkan Pak Hari itu namanya dosen tetap. Ya, nanti saya minta SK-nya karena Bu Sri Indah kemarin saya nggak digaji, tapi saya tapi dosen tetap belum siapa ya? Iya, cuma saya ada SK-nya, kan saya minta ke Pak. Ya SK-nya Pak bahwa itu kemarin dulu minta ke kepegawaian bahwa dia hanya sebatas mengajar sama memimpin, ya, tapi untuk gaji LB namanya. Ya, luar biasa. Ya. Nanti itu tanya kan Pak, nanti pasti tanya. Saya minta dosen tetap namanya Pak. Iya. Cuman non struktural dan tidak masuk sederhana. Terus ini juga dokumennya ya, nanti akan saya bagi ini ya. Karena 16 harus terkumpulkan. Terus ini targetnya secara mutunya dosen tetap yang memiliki sertifikat. Ya, berarti kayak Pak siapa yang tidak tahu itu berarti sama yang LB ya? Bukan. Jadi Pak Erik harus paham ya, dosen tidak tetap itu Pak, dosen yang di luar universitas. Nah, makanya tuh nanti ini di sini diminta ditanyakan nanti Pak ini Pak. Saya kan dari Lamemba ini. Nanti ditanyakan ada sertifikatnya enggak gitu. Oh ya kayak Pak Hari kan ada. Ya itu nanti bisa diminta nanti. Ide-nya kan lengkap. Iya betul. Nanti dokumennya ini nanti ini tugas saya PT5. Nah ini kemarin Pak ya. Apa saja laporan tentang anggaran di fakultas ini harus ada pada operasional ya. Nanti saya minta ini juga untuk acuan saya. Ini kepala lab laboratorium Bu Risna ya. Ini harus ada data rekap jumlah alat, kondisi, rasionya, penggunaan ini terus logbook, penggunaan alat di laboratorium setiap mata kuliah praktikum mungkin ya Bu ya. Terus dokumen lainnya ini. Ini yang untuk Pak Wadek mendekan ya. Itu yang harus ada datanya. Setiap 6 ini di saya ya, kurikulum, struktur kurikulum, peta kurikulum, sebagainya, saya lewati. Ya, ini ada Bu Wahyu kayak masuk ini. Ya, kelihatan ya Bu Wahyu ya? Kelihatan, halo. Terima kasih. Lanjutkan Pak. Lanjutkan ya. Pak. Ya, ini data yang harus ada di saya. Panduan tugas akhir Pak skripsi. Saya lewati. Terus ini laporan evaluasi makro kurikulum. Nanti mungkin Sabtu saya adakan evaluasi kurikulum dan menentangkan para alumni ya sudah bekerja ya sama usernya. Usernya itu dalam artian adalah atasan para alumni. Harapannya saya usahakan nanti mungkin kita harus by Zoom aja Pak Dekan ya. Iya, Sabtu Pak Dekan ada ya kira-kira. Nanti saya. Iya. Iya. Sehingga waktunya itu kita pesan nanti keburu-buru banyak yang nggak ada. Iya, ya by Zoom aja Pak. Mungkin by Zoom aja. Kalau secara fisik mungkin takutnya nggak bisa. Ini saya SMP evaluasi kurikulum dan sebagainya ya. Berikutnya adalah ini yang panduan Monef kurikulum sampai SOP Monef pilihan pembelajaran ya.
lainnya ini juga KPS, pandu monep kurikulum, sampai SOP tinjauan manajemen ya, berarti bagaimana tentang pelaksanaan untuk pelayanan mahasiswa ya, ada keluhan, ada apa yang kemarin tanyakan ya Pak ya, kalau ada mahasiswa yang bermasalah, itu bagaimana penanganannya, harus ada mahasiswa yang lulus lebih dari 4 tahun, yang belum lulus ya, itu bagaimana. Terus saja notulensi rapat terkait tindakan lanjut monep, ada masukan. Terus juga di sini kegiatan seminar, nanti saya ada laporan materi kuliah umum, seminar ya, bedah buku kalau ada ya. Jadi kemarin sempat didatangi Mbak Norvi ya Pak, tapi belum menemui Pak Dekan ya Pak ya, bedah buku itu. Mbak yang sahabatnya Pak Willy waktu SMA. Oh, Belum ya. Terus ada rekapan kegiatan peningkatan suasana akademik. Ya ini. Oke lanjut kereta 7. Nah ini tugasnya Bu Risna nanti sebagai PIC ya. Karena bagi bidang penelitian. Ada pasti data penelitian dosen, mulai jumlahnya sampai besar dananya, jumlah mahasiswa yang terlibat Bu, capaian dan sebagainya. Terus juga roadmap penelitian departemen ya. Santai Bu, ono bayarannya Bu. Ono bayarannya. Kata Pak. Ono honornya kok. Notulensi rapat ya Bu ya. Hasil penelitian bagaimana kan penyerapan dananya dan sebagainya. Terus panduan monef penelitian, SOP-nya monef penelitian ya Bu buat ya. Jadi kalau nggak ngerti hubungi saya berikan template-nya, silakan diisi. Sampai dengan laporan hasil keputusan pengelolaan penelitian ya, berarti pengelolaan penelitian. RT 8, ini katanya Pak Kofi dari PIC-nya ya, tolong ini dilengkapi datanya, data dukungnya, data PKM dosen ya, sampai di sini laporan integrasi PKM ke mata kuliah Pak. Nanti Bapak cek nanti para dosen di RPS-nya ada enggak? Itu harus ada dan harus ada wujud kegiatannya. Mumpung ini belum berakhir semester ganjil ini, karena nanti harapannya kan ini kita rekap, kita masukkan di LED, bisa kita kirim segera. Nanti kalau ada revisi ya kita perbaiki lagi. Terus sampai dengan panduan monef penelitian dan PKM Pak. Ada SOP-nya monef PKM bagi masyarakat, laporan monef PKM dosen dan mahasiswa. Nanti harus ada Pak dokumen saya minta nih. Mungkin saya nanti minta dalam 2 hari ini ada. Kalau enggak, saya kasih template-nya, silakan Bapak isi. Saya tinggal kasih template-nya saja. Ya, karena kita terburu waktu, karena tanggal Kamis harus terkirim. Sampai laporan kepuasan pengelolaan PKM. Ya, ini siapa penggunanya? Ya, para dosen yang mendapatkan dana hibah-hibah ini. Halo Bu Ayu, mungkin ada masukan Bu Ayu soal ini? Halo? Next ya. Kriteria 9 terakhir ya. Nah ini saya ya. Karena ini terkait dengan luaran ya, mahasiswa ya, output. Jadi saya nanti membuat laporan tahunan KPS tentang data masa baru, masa lulus per tahun dari dan simpel ya. Laporan tahunan KPS, IPK-nya ya. Ini adalah tugas saya secara studi ya. Sampai di mana sejauhnya studinya kemarin akuntansi Mbak? Kalau yang kemarin itu kita seperti itu ya. Iya. Bagaimana kalau di Facebook Mbak, di share di Facebook aja. Banyak alumni kita yang Iya, tapi kebanyakan itu nggak isi. Jadi kita buatnya ajakan aja, jadi nggak berdasarkan. Ya karena minimal 10% dari total alumni harus terisi. Terus juga termasuk data capaian luar penelitian. Ini semua saya ya, penelitian kayak dosen saya minta ini datanya ke Pak Wadek ya Pak.
Bu Risna ini paten. Ini kan harus saya rekap juga di laporan. Ya, jadi itu harus saya minta 2 hari nih Pak, Pak bisa Pak. Ya, kalau anak ngumpulkan tak share. Iya, karena kita ada waktu ya. Kalau ngumpulkan, Kalau ada paten ya, kalau hak cipta dan sebagainya. ya sudah berarti ya Pak. Nah, itu termasuk. Jadi monet pembelajaran, SOP dan lain sebagainya, pada monet PKM, ini ya, saya harus dapat. Ya, jadi nanti Excel tiap SIE tanggal 10 malam akan di-share di tiap kriteria tadi Pak ya. Kalau diminta ya, kalau minta. Sekarang Pak KPS, dalam DPPS, di KPS, Iya. dulu kan, Iya. Pak Erik buka